Halo guys, masih bersama aku Bang Fat. Gimana kabarnya? Sehat, aman, lancar rezeki. Amin. Nah, hari ini itu aku mau ngobrolin tentang Gen Z guys. Dimana generasi Z ini, mungkin yang belum tahu, Gen Z itu adalah generasi yang lahir antara tahun 1997 sampai 2012 ya. Nah, kenapa aku angkat topik ini? Karena ya memang agak cukup meresahkan, guys. Karena apa? Dari data Badan Pusat Statistik Nasional ini menyatakan bahwasanya kalau Gen Z kita itu banyak yang nganggur, guys. Jadi kan kalau 97 sampai 2012 berarti kan istilahnya usia mereka itu produktif ya. Harusnya mereka ini untuk belajar setelah ini ya masa pendidikan SD, SMP, SMA, ataupun kalau yang mungkin tidak mampu ya pilih jalur ini ya bekerja. Tapi ini yang meresahkan adalah para Gen Z ini malah nggak ngapa-ngapain alias nganggur gitu ya, sehingga ini justru malah menghambat potensi mereka yang harus mereka ini produktif menghasilkan suatu karya ataupun bekerja ya. Ini malah nggak ngapa-ngapain gitu loh. Yang sebenarnya secara sadar kita kan sudah ini ya melewati pendidikan SD, SMP, SMA. Sebenarnya kita sudah dibekali ilmu-ilmu dasar dalam yang nantinya untuk bekal kita hidup, guys. Apalagi kalau misalkan ini ya kita jebolan dari SMK, tentunya sudah punya ini ya skill untuk menunjang kita ketika nanti menghadapi kerja ya di lapangan kerja gitu. Sebenarnya kalau untuk Gen Z sendiri kan 97 2012 berarti kan belasan tahun ya berarti. Ini sebenarnya berpotensi sekali untuk menjadi generasi penerus bangsa yang harusnya ini sebenarnya diberdayakan oleh pemerintah sebenarnya. Nah, di sini juga aku juga nggak mau menyalahkan Gen Z-nya sendiri, tapi ada tapinya gini. Aku mau bahas dari sisi Gen Z-nya sendiri. Memang semua itu berasal atau bersumber dari niat dari orang yang akan melakui atau melakoni suatu role dalam masyarakat ya. Kalau misalkan dia memang maunya mager atau tidak mau ngapa-ngapain ya udah, berarti salah dia. Tapi kan memang hal ini harus butuh motivasi tersendiri, berarti harus ada dorongan dari diri sendiri ya. Sehingga aku menyebutnya ini oknum ya, lagi-lagi ya. Jadi nggak semua Gen Z ya kalau aku lihat, karena ya kita nggak bisa mengeneralisir bahwasanya oh setiap semua Gen Z pasti kayak gini, enggak juga. Pasti ada juga yang termotivasi untuk maju. Kalau dari sisi Gen Z tadi, si pelakunya yang mau melakoni suatu role, kalau katakanlah dia sudah lulus dari bangku pendidikan dasar ya SD, SMP, SMA, basicnya mereka punya. Kalau misalkan dia tidak termotivasi untuk lanjut sekolah, ya udah lanjut bekerja, setidaknya itu. Karena memang pilihannya itu kan, kalau misalkan nggak kerja ya mau ngapain lagi, kalau nggak kuliah ya harus kerja gitu loh, agar bisa melanjutkan hidup. Mau ke arah mana nih hidup kita?
arahnya. Nah, cuman yang digarisbawahi adalah ini orang yang nggak ngapa-ngapain gitu loh. Itu kan malah jadi beban keluarga, beban orang tua, kasihan lah orang tua. Yang harusnya kita itu umur segitu itu bisa ini ya, sambil memikirkan ke depannya ini kita itu arahnya kemana sih, sambil juga kita mempersiapkan untuk bekal kita berkeluarga di esok hari ya. Jadi nggak sekedar hidup gitu ya, karena kan kita juga punya target ya ke depannya, apakah mau berkeluarga kapan. Langsung ada orang tua yang perlu dibahagiakan juga ya. Nah, karena memang hidup ini bukan tentang diri sendiri. Wah, nah, kalau dari sisi pemerintah juga sebenarnya banyak juga ya dari sisi pemerintah yang sudah diupayakan. Itu ada pelatihan prakerja juga ada. Lalu ada juga untuk ini ya, dari sisi penyediaan lowongan kerja terutama yang harusnya dibanyakin nih. Setidaknya harusnya dari sisi pemerintah ini menyediakan lowongan pekerjaan yang pasti kan. Kalau untuk yang sudah kita tahu kan setiap tahun kan ya, walaupun nggak pasti, tapi sekarang itu sudah mulai ada perekrutan PNS, P3K dan sebagainya, itu yang sudah dimaksimalkan oleh pemerintah ya. Ya kita sebagai generasi muda ya kita manfaatkan aja, nggak apa-apa ikut. Kok juga kita bisa mencoba, kok ada ini ya apa, memang ada ini ya minimum umurnya juga, tapi ya itu juga jadi polemik juga ya tentang umur itu, yang seharusnya itu orang-orang nggak usah pakai umur. Tapi ya kembali lagi ya, itu kan memang sudah dikembalikan ke masing-masing perusahaan ya, bahwasanya umur atau syarat-syarat kerja itu ya dikembalikan lagi ke masing-masing perusahaan yang menginginkan kandidat pekerjanya gitu ya. Ya tapi dari sisi pemerintah juga tadi memaksimalkan jumlah serapan tenaga kerja di Indonesia ini sehingga tidak banyak pengangguran yang terjadi di Indonesia gitu ya guys. Oke, itu aja guys speak up untuk hari ini. Thank you sudah menemani video vlog hari ini. See you untuk next video. Thank you.